Ibu bapak semuanya, para jemaah majlis zikir, majlis taklim dan zikir di Masjid Jami' Al-Hadi, perlu diketahui bahwa malam ini termasuk terakhir, artinya bukan terakhir Pak berhenti selamanya, enggak, hanya istirahat sementara karena menghadapi bulan Ramadan. Tinggal berapa hari ini? Sekarang tanggal 18 bulan Sya'ban. Jadi istirahat sementara, habis lebaran mulailah lagi. Artinya kita ini walaupun istirahat, tetap kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri, karena orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang yang banyak zikir. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai, kata Allah, manusia yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Kapan saja boleh zikir. Apalagi di sini juga masalah pengajian. Kepada anak-anak ngaji juga nggak boleh istirahat, tetap. Bulan Ramadan tetap ngaji. Bahkan Ramadan ini lebih semangat lagi. Siang tadarus, malam tadarus. Karena di bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Bulan Al-Quran, perbanyak menghatamkan kitab suci Al-Quran. Beruntunglah ibu-ibu, bapak-bapak ini yang mempunyai anak bisa membaca Quran. Setiap anak yang baca Quran, anak yang baca Quran, pahalanya itu 2 kali lipat buat ibu dan bapaknya. Ibaratkan pahalanya baca Quran per huruf di bulan Ramadan berapa? 30 umpama. 30 pahala. Yang 10 buat yang baca anaknya, yang 20 buat bapaknya, ibunya juga 20. Kan enak itu mempunyai anak bisa baca Quran. Jadi amatlah sangat rugi kalau orang tua anaknya nggak senang beribadah, nggak senang membaca Quran. Masya Allah, sungguh beruntung. Oh, bapaknya sudah meninggal, walaupun sudah meninggal, pahalanya tetap disampaikan. Diniatin, nggak diniatin, tetap pahalanya itu. Buat orang tuanya 2 kali lipat. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang putra-putrinya ngaji ini, tiap hari itu orang tuanya dikirim pahala. Intifa'ul walid bi ibadatil maulud, itu kata Nabi. Itu manfaatnya bapak ibu yang mempunyai anak senang beribadah kepada Allah Subhanahu, senang baca selawat, senang baca Quran, senang ke pengajian, datang ke pengajian, senang berjemaah, senang tadarus dan lain sebagainya dan semacamnya itu. Wahabat sawabahu amla, itu pahalanya sama saja, diniatin nggak diniatin tetap disampaikan oleh para malaikat. Bahkan ini kata Nabi, bahkan kutiba difuha di abawaihi, bahkan orang tuanya dicatat 2 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Anak yang capek tarawih besok,
tadarus yang 2 kali lipat pahalanya buat orang tuanya. Luar biasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kata Nabi, man fariha biduhuli mara Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu senang saja. Apalagi melaksanakan puasa, cuma senang. Dengan datangnya Ramadan sudah diharamkan api neraka. Cuma senang. Apalagi sampai ibadah. Apalagi sampai baca Quran, apalagi melaksanakan puasa, bangun malam. Masya Allah, luar biasa. Cuma senang. Kenapa kok senang datangnya bulan Ramadan? Karena pahala orang aktivitas ibadah di bulan Ramadan, ibadah apa saja, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau orang beraktivitas ibadah, di antaranya itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu dirindukan oleh surga. Senang gak kira-kira kalau dirindukan oleh surga? Surga aja serindu, kangen banget. Bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kata Nabi apa? Al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga senang kepada 4 golongan manusia di dunia ini. Surga kangen, surga rindu pada 4 golongan manusia di dunia ini sudah dirindukan oleh surga, apalagi mati. Masih urip, masih hidup, sudah dirindukan oleh surga. Yang pertama siapa? Yaitu wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua tahlil Quran, orang yang senang membaca Quran. Nah, Masya Allah. Ini orang yang gemar membaca Quran dirindukan oleh surga. Apalagi Quran dibaca di bulan Ramadan. Bahkan kalau Quran ini dibaca per huruf, Allah berikan pahala 10. Itu di lain bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan, yang tahu pahalanya berapa jumlahnya per huruf orang baca Quran, nah, hanya Allah yang tahu. Saking besarnya tekelan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beraktivitas ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah, besar sekali. Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surga, dan orang yang ahli baca Quran dirindukan oleh surga. Gitu. Wasoimina fi syahri Ramadan, puasa. Wa mut'imil ji'an, yang ketiga yang selalu dirindukan oleh surga, yaitu orang yang pandai bersedekah, memberi makan kepada orang. Itu dirindukan oleh surga. Memberi makan, membantu orang. Makanya kalau orang ahli bersedekah ini, di samping dirindukan oleh surga, nanti hisabnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wajahnya amat sangat bercahaya nanti di hari kiamat. Tuh. Sehingga orang-orang yang celaka nanti di hari kiamat pingin hidup lagi. Untuk apa, kata Allah?
Kata malaikat, untuk apa kalian pengen hidup lagi? Apa kamu pengen haji? Enggak. Umrah? Enggak. Mau datang ke pengajian? Enggak. Mau zikir? Enggak. Pengen apa? Fa'asaddaqah wa kum minas sholihin. Tujuan saya hanya pengen bersedekah. Kenapa? Karena tahu dan melihat dia bagaimana mulianya dan keistimewanya, dan diistimewakan oleh Allah orang-orang yang ahli bersedekah. Masya Allah. Artinya apa? Makanya kalau orang pelit itu sampai kapanpun tidak bakalan masuk surga. Di atas pintu surga itu ada bacaan. Apa bacaannya? Anti haramun ala kulli bakhilin. Itu, kamu surga ini haram bagi manusia-manusia yang hidupnya pelit, kikir, medit alias diharamkan. Ada di hadis yang lain, al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribun minan nar. Orang pelit, kikir, medit alias jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari ampunannya Allah, dan jauh dari surga. Jauh dari surga. Kalau udah jauh dari surga, dekat kemana? Ke neraka. Walau abidan, kata Nabi, walaupun orang itu ahli ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya cuma satu. Ibadah cuma satu. Ibadahnya kan ada dua, kata Nabi. Ibadah ritual, ibadah sosial. Ritual seperti kita zikir, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tarawih, sholat, dan lain sebagainya, haji, umroh. Itu ritual. Ibadah sosial apa? Yaitu senang bersedekah, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah, dari apa yang telah kuberikan rezeki kepada kalian, yunfikun, tujuannya satu, kata Allah, yaitu dikeluarkan buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Ingat, ibadah ada dua, ibadah ritual dan ibadah sosial. Jangan sampai pincang satu dengan yang lain. Kalau sampai pincang, Masya Allah, jangan harap, jangan mimpi bakal selamat, bakal masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya orang yang dermawan wa mut'imil ji'an, orang yang suka menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, itu dirindukan juga oleh surga. Tuh, dirindukan oleh surga. Dan orang yang dirindukan oleh surga yang keempat siapa? Wahafidil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Makanya apalagi besok bulan puasa nih Bu, jangan sampai ngerasain orang, jaga lisan kita. Jangan sampai menggunjing, apalagi memfitnah, apalagi menjelek-jelekan orang lain. Orang lain belum tentu jelek, dijelek-jelekin. Apalagi sampai membongkar aib-aibnya orang lain, membicarakan masalah kejelekan-kejelekan tetangga, handai tolan dan lain sebagainya dan semacamnya. Itu apalagi di bulan puasa. Puasanya batal? Enggak, namun pahalanya yang amat sangat luar biasa tidak dapat. Illal ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan haus. Makanya kata Nabi, khafsyatul asya tuhbitus saum ay tubtilu sawabahu. 5 perkara, kata Nabi,
yang dapat menghancurkan pahala puasa apaan? Al-ghibatu, ngerasanin orang, menjelek-jelekan orang lain, membicarakan masalah kejelekan-kejelekan tetangga, saudara, andai tolan. Jangan suka bicara kejelekan orang lain, biarin aja dia jelek. Yang penting dirinya baik. Al-ghibatu, ngerasain orang, an-namimatu, mindah-mindahin kata-kata jelek, artinya ngadu domba, jadi ompor-ompor. Kata orang sini ngompor-ngomporin, itu nggak boleh. Tuh. Wal kadibu, dan bohong. Nah, bohong juga membatalkan pahala puasa. Wal yaminul ghamus, sumpah. Jadi kadang-kadang anak-anak suka sumpah ini. Nggak boleh sumpah-sumpahan kalau di bulan puasa. Wan nadru bisyahwatin, dan ngelirik yang bukan muhrimnya, artinya pacaran. Nggak boleh. Batal puasanya? Enggak. Yang batal hanya pahala. Dosa di bulan puasa pacaran. Ngelihat saja nggak boleh. Makanya kalau pagi-pagi olahraga laki-laki dan perempuan, itu menghancurkan pahala puasa. Nggak usah keluar rumah kalau nggak terlalu penting di bulan puasa ini, ya. Jangan sampai keluar lebih baik baca Quran. Tuh. Kenapa? Karena bulan Ramadan syahrul Quran. Di bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa nanti di bulan Ramadan, tarawih bersama di sini. Siap? Siap. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.